Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yuda Al-Muhaimin Firdaus, Herfiana Andrani, Faiz Aldimas Malik, Dani Amrullah, dan Siva Ayu Kusuma Wardani akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa transfer pricing. Sub-bahasan yang pertama yaitu ada tahapan pemeriksaan transfer pricing, lalu penerapan metode transfer pricing dalam pemeriksaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan transaksi khusus dan Mutual Agreement Procedure atau MAP. Baiklah, yang pertama yaitu tahapan pemeriksaan transfer pricing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemeriksaan transfer pricing. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan. Jadi, pemeriksaan sendiri merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, tahapan pemeriksaan transfer pricing sendiri diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 22 PJ 2013 tentang pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam pemeriksaan transfer pricing, tahapan yang dilakukan terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Yang pertama, tahapan persiapan pemeriksaan transfer pricing. Dalam pemeriksaan transfer pricing, tahapan persiapan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemeriksa pajak harus mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya. Tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan pemeriksaan. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing terdiri dari menentukan karakteristik usaha wajib pajak, memilih metode transfer pricing, dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang pertama, menentukan karakteristik usaha wajib pajak. Nah, tahapan pertama ini dilakukan untuk menentukan karakteristik yang akurat atas transaksi afiliasi dan usaha wajib pajak. Penentuan karakteristik yang akurat atas usaha wajib pajak akan mempermudah dalam pemilihan pembanding yang andal. Langkah-langkah dalam penentuan karakteristik usaha wajib pajak antara lain mengidentifikasi karakteristik transaksi afiliasi wajib pajak dan melakukan analisis fungsi. Yang kedua, memilih metode transfer pricing. Tahapan kedua, pemilihan metode transfer pricing terdiri dari mengidentifikasi ketersediaan pembanding dan menentukan metode transfer pricing yang paling sesuai berdasarkan fakta dan kondisi. Yang ketiga, yaitu menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Tahapan penerapan prinsip kelaziman usaha dilakukan setelah memilih metode transfer pricing yang paling sesuai. Perlu dicatat bahwa ketiga tahapan pelaksanaan pemeriksaan transfer pricing bukanlah tahapan yang linier. Jadi terdapat keadaan di mana pemeriksa dapat mengulang tahapan yang sudah dilakukan. Misalnya saja, pemeriksa pajak sudah menentukan metode transfer pricing yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi yang dihadapi. Akan tetapi, tidak dapat menemukan informasi terkait pembanding atau tidak dapat melakukan penyesuaian andal yang akurat. Nah, oleh karena itu, pemeriksa pajak dapat mengulang tahapan kedua untuk memilih kembali metode transfer pricing lainnya yang paling sesuai dan akurat. Lalu, tahapan pemeriksaan transfer pricing yang terakhir yaitu tahapan pelaporan pemeriksaan transfer pricing. Nah, tahapan pelaporan pemeriksaan transfer pricing ini dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan metode transfer pricing dalam pemeriksaan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terdapat 7 resiko transfer pricing yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, wajib pajak mempunyai transaksi dengan lawan transaksi yang menerapkan tarif pajak efektif lebih rendah. Yang kedua, terdapat indikasi terjadinya skema transaksi yang melibatkan entitas atau pihak yang tidak memiliki substansi usaha dan atau tidak menambahkan nilai ekonomis apapun, atau re-invoicing. Yang ketiga, wajib pajak mempunyai nilai transaksi afiliasi yang signifikan terhadap total peredaran usahanya. Yang keempat, terdapat transaksi intra-group seperti pemberian jasa, pembayaran royalti, cost contribution arrangement, dan lain-lain. Yang kelima, terdapat transaksi restrukturisasi usaha seperti merger, akuisisi, dan sebagainya. Yang keenam, performa keuangan wajib pajak berbeda dengan performa keuangan industri. Dan yang terakhir, wajib pajak mengalami kerugian selama 3 tahun pajak dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, menurut BPS Action nomor 13, resiko pemeriksaan transfer pricing tersebut dapat dideteksi melalui laporan per negara atau country by country reporting. Lalu selanjutnya ada master file, local file. Dari dokumen tersebut nantinya dapat diketahui yurisdiksi mana yang memiliki profit yang tinggi namun dengan substansi ekonomi yang minim. Selanjutnya, pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi wajib pajak dengan pihak afiliasinya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba, baik di tingkat laba kotor maupun tingkat laba bersih. Metode-metode yang digunakan adalah yang pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau comparable uncontrolled price method. Yang kedua, metode harga penjualan kembali yaitu atau disebut juga dengan resale price method. Yang ketiga, metode biaya plus atau cost plus method. Yang keempat, metode laba bersih transaksional atau transaksional net margin method. Yang terakhir adalah metode pembagian laba atau biasa disebut dengan profit split method. Nah, pada proses pemilihan metode ini perlu diketahui metode yang baik dan tepat untuk digunakan berdasarkan fakta dan kondisi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kelebihan dan kekurangan metode, kesesuaian metode, ketersediaan informasi, tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Maka, jika merasa sudah tepat metode tersebut dengan hal-hal faktor yang telah saya sebutkan, maka metode tersebut bisa digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan transaksi khusus. Jadi pemeriksaan transaksi khusus berdasarkan analisis resiko bottom up yang diusulkan kantor pelayanan pajak KPP dan top down yang diinstruksikan oleh kantor pusat DJP maupun kantor wilayah DJP. Dengan demikian, muara timbulnya potensi resiko sengketa transfer pricing seharusnya bisa ditangkal apabila wajib pajak segera merespon melalui komunikasi efektif dan fiskus saat proses pemeriksaan sedang berjalan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasilan analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam sengketa ini, data awal yang wajib disampaikan oleh wajib pajak adalah dokumentasi transfer pricing. Melalui dokumentasi yang terdiri dari dokumen lokal dan master file ini dapat dilihat apakah transaksi afiliasi yang dilakukan oleh wajib pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau tidak. Fiskus menekankan bahwa sistematif penyusunan transfer pricing dokumen ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 213/PMK03/2016 sebagai bagian dari rekomendasi OECD dalam BEPS Action 13.
Jadi transaksi-transaksi khusus pada transfer pricing ini terdapat pada PMK 22 tahun 2020 tentang transaksi yang dipengaruhi hubungan khusus. Mutual Agreement Procedure. Nah, definisi dari MAP itu apa sih gitu? MAP atau Mutual Agreement Procedure merupakan alternatif yang dapat dipilih wajib pajak antar negara jika otoritas pajak di negara mitra terduga melakukan pengenaan yang tidak sesuai dengan tax treaty atau P3B. Jadi, misalnya seorang wajib pajak di negara A lalu melakukan kegiatan di negara B, terus negara B melakukan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, maka wajib pajak yang ada di negara A berhak mengajukan MAP. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Selanjutnya adalah poin-poin penting pada Mutual Agreement Procedure. Nah, ada rumusan pasal 25 ayat 1 OECD model maupun UN model yang ternyata memiliki beberapa poin gitu. Di antaranya adalah yang pertama, apabila subjek pajak orang pribadi dan badan dikenakan pajak atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B, subjek pajak tersebut dapat mengajukan prosedur persetujuan bersama atau MAP. Ini adalah yang sudah dijelaskan dalam definisi. Lalu yang kedua adalah MAP adalah solusi penyelesaian sengketa spesial di luar ranah penyelesaian sengketa domestik, seperti keberatan atau banding. MAP dianggap spesial karena merupakan proses konsultasi dan bukan litigasi. Lalu yang ketiga adalah MAP tidak dimaksudkan untuk mencabut hak wajib pajak pada penyelesaian sengketa domestik. Lalu, pengajuan MAP dilakukan oleh subjek pajak kepada otoritas yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut di negara tempat subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri. Lalu, pengajuan MAP harus dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun sejak pemberitahuan pertama yang menghasilkan pemajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam P3B yang telah disepakati. Pada umumnya, pemberitahuan pertama dapat diartikan sebagai surat ketetapan pajak atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, di sini adalah karakteristik dari Mutual Agreement Procedure atau MAP yang didasarkan pada pasal 25 ayat 2 OECD model maupun UN model. Nah, yang pertama adalah walaupun secara formal MAP dimulai dari pengajuan permohonan oleh subjek pajak yang terkait. Nah, oleh karena itu, prosedur MAP pada dasarnya adalah prosedur antara otoritas yang berwenang. Dengan demikian, subjek pajak tidak terlibat dalam negosiasi. Yang kedua adalah, MAP tidak memberikan kepastian atas suatu penyelesaian sengketa perpajakan berganda. Dalam pasal 25 ayat 2 OECD model maupun UN model, dinyatakan bahwa otoritas pajak yang berwenang akan berusaha untuk menyelesaikan suatu sengketa perpajakan berganda melalui proses MAP. Akan tetapi, pihak otoritas tidak harus mengambil suatu putusan. Nah, yang ketiga adalah setiap putusan yang dicapai akan dilaksanakan tanpa memperhatikan pembatasan yang diatur dalam ketentuan domestik di negara yang mengadakan perjanjian. Misalnya apabila terdapat ketentuan daluarsa di ketentuan domestik suatu negara yang mengadakan perjanjian. Ketentuan daluarsa tersebut tidak dapat membatasi penerapan kesepakatan yang telah dicapai dalam MAP. Yang terakhir adalah tidak terdapat jangka waktu kapan MAP harus diselesaikan, sehingga dapat berlangsung secara tanpa kepastian hukum bagi subjek pajak yang mengajukan MAP. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.